Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Man Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Ahmad Mukramin MPD, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Waka beserta PLT KTU, yang kami hormati juga Bapak Ibu guru semua beserta staf dan karyawan-karyawan Man Kota Blitar, serta anak-anakku semua, siswa-siswi Man Kota Blitar, baik yang berada di masjid ini atau yang semua yang lagi live stream atau mengikuti acara di YouTube. Demikian juga pada Bapak Ibu Wali yang mengikuti acara di YouTube, kami banggakan. Alhamdulillah. Marilah kita pertama-tama semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir atau mengikuti acara di hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Hadirin semua yang kami banggakan dan kami hormati, saya menggarisbawahi aja bahwa nggak terasa detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan nggak terasa sudah berganti tahun. Artinya apa? Ketika berganti tahun itu hakikatnya adalah jatah usia kita sudah berkurang 1 tahun. Sehingga kita nggak ngerti jatah kita sampai kapan. Mudah-mudahan di usia, sisa usia kita, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini makin barokah, Allahumma amin, makin maksimal. Karena kita sadari bahwa hidup di dunia hanya sebentar. Kalau Rasulullah mengilustrasikan seperti telunjuk jari dimasukkan dalam lautan, kemudian dia angkat, sisa air inilah kata beliau waktu kita di dunia. Sementara hamparan yang luas itu, di laut yang luas itu adalah waktu kita di akhirat. Artinya sangat sebentar sekali kita hidup ini. Atau kalau kita membandingkan dengan waktu di akhirat, itu kira-kira kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Percatas nomor itu. Kok bingung? Karena kalau dibandingkan 1 hari di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Masya Allah. Artinya apa? 1 menit di akhirat kira-kira berapa? 77 hari. 1 jam di akhirat kira-kira 43 tahun. Kalau 43 tahun kali 2 berarti kira-kira berapa? 86 tahun. Sementara usia kita rata-rata itu sekitar 60-an, sehingga hidup kita kira-kira hanya 1,5 jam di dunia. Oleh karena itu waktu hanya sebentar ini sangat rugi kalau digunakan untuk hanya main-main saja. Sangat rugi kalau kita tidak gunakan untuk maksimal untuk beribadah. Kalau tadi Bapak Kepala mengatakan, menyampaikan, menasihati pada diri kita, rugi kalau kita nggak gunakan untuk beramal soleh. Ibadah yang tadi sudah disampaikan banyak sekali. Sehingga kalau kita kepingin sukses, dan sukses di atas rata-rata, pengen nggak kira-kira? Ayo setiap hari kita lakukan. Orang yang sukses di atas rata-rata ada setiap malam qiyamul lail. Kemudian setelah itu menjelang subuh sudah siap-siap berangkat ke subuh ke masjid. Kalau yang laki-laki, ya, kalau ibu-ibu monggo, bisa di rumah, bisa di masjid. Setelah itu tilawah Quran, awali dengan baca Al-Quran. Meskipun 1 hari hanya satu, iya 1 juz saja nggak apa-apa. Loh, 1 juz itu banyak apa sedikit? Sedikit. Kan nggak ada 1 jam, iya nggak? Iya. Kalau kita membuka HP, berapa jam? Berjam-jam. Makanya guyonannya gini, kalau waktu itu cepat hilang, cepat habis,
bukalah HP atau laptop, ya kan. Tetapi kalau pengen waktunya terasa lama sekali, bukalah Al-Quran. Ngaji sak jam loh, wabot luar biasa. Padahal kalau kita mampu membaca satu ayat, satu halaman, satu huruf saja, satu huruf pahalanya sama dengan berapa? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Satu juz berapa huruf? Banyak. Kira-kira ada 4.000 huruf kira-kira lah. Kalau nggak percaya dihitung sendiri. Tinggal ngalihkan. Ini kalau kita hilang begitu saja, kita lupakan itu saja, diambil yang lainnya. Mungkin ilustrasinya begini. Bapak, Ibu, anak-anak semuanya, coba semua punya barang berharga kan? Punya ya? Seandainya barang berharga itu saya ambil. Kalian jenengan sedih nomor itu? Sedih ya? Sedih. Misalnya HP atau uang 6 juta atau mungkin kerampokan ada yang ambil, sedih. Tetapi kalau harta yang lebih baik dari dunia seisinya ada yang ambil, jenengan sedih napa? Halo? Jenengan sedih napa? Sedih napa? Sedih, alhamdulillah yang sedih tadi sudah disampaikan. Barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat saja pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau lewat, sedih napa? Alhamdulillah yang merasa sedih. Bersyukurlah yang merasa sedih. Yang enggak merasa sedih berarti harus evaluasi diri, muhasabah. Ini mumpung tahun awal, tahun baru yang tahun kemarin kita evaluasi. Dalam suatu majelis Rasulullah pernah menyampaikan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata dia saat diambil wakos. Hari kedua juga begitu, saya singkat ceritanya karena waktunya sebentar. Sampai hari ketiga ternyata sama orangnya. Sehingga ini menjadikan Abdullah bin Umar itu penasaran. Lobby. Dari saudaraku, boleh nggak aku nginep di rumahmu gitu. Ini ceritanya pengen nginep di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya singkat. Setelah nginep selama 3 hari diteliti untuk apa? Supaya bisa mengambil pelajaran apa yang bisa diperoleh. Ternyata hari pertama, kedua, ketiga itu nggak ada yang beda dengan sahabat yang lain, nggak ada istimewa, biasa-biasa saja. Kalau malam salat tahajudnya sama, kalau subuh ke masjidnya sama dan seterusnya. Sampai hari ketiga tanya, "Hai saudaraku, sebenarnya saya kesini hanya untuk meneliti karena Rasulullah sampai mengilustrasikan, mengabarkan jenengan itu calon penghuni surga. Gak hanya sekali, 3 kali. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Sampai Rasulullah mengatakan jenengan itu calon penghuni surga. Masya Allah. Saat menyampaikan tidak menjadikan kepalanya besar, artinya tidak sombong, dia biasa saja mengatakan, barangkali ini amalan saya. Yaitu setiap sebelum tidur saya mengevaluasi diri, muhasabah diri. Kalau ada kesalahan yang aku perbuat terhadap orang lain, maka saya bersegera untuk minta maaf pada orang lain. Tetapi kalau ada saudaraku yang punya salah pada diriku, meskipun dia belum minta maaf pada saya, langsung saya maafkan. Masya Allah. Berarti pemaaf. Pahalanya besar atau bukan? Besar. Orang yang suka memaafkan, gampang memaafkan itu pahalanya surga. Surganya sebesar apa? Seluas langit dan bumi. Dalilnya di mana? Di surat Al-Quran. Nah, pinter. Kalau surah Al-Imran yang 133 sampai 134, halaman 67 sebelah atas sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanan atas. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. Nah, kalau saya salah tolong dibenarkan Pak Yai. Alhamdulillah di sini ada hafidnya. Apa artinya? Wasari'u fil amr, bersegeralah kamu. Bersegera untuk apa?
ila maghfiratin, untuk mohon ampun, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci yang pertama. Yaitu kita segera untuk mohon ampun. Setiap hari hendaknya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga, salahnya nggak ada, ya. Itu beliau beri contoh setiap harinya istighfarnya 100 kali minimal. Kita surga belum tentu, dosa mungkin banyak, istighfarnya wallahu alam. Ayo di tahun ini kita mulai dengan istighfar paling gak minimal 100 kali. Syukur-syukur istighfar itu terletak di mana? Di waktu apa? Istighfar istimewa di waktu, ada yang tahu? Waktu ashar. Apa waktu ashar itu? Di Quran surat 58 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu ashar itu adalah waktu menjelang subuh, kira-kira 15 menit sampai 30 menit, kita istighfar, mohon ampun pada Allah, astagfirullah, terus begitu. Ya. Itu setelah itu berdoa, itu adalah istijabah. Waktu yang sangat istimewa. Ashar itu jamak dari sahur, waktunya sahur. Makanya Rasulullah memberikan contoh setiap waktu-waktu itu istighfar dulu, kemudian berdoa pada Allah istajabah. Inilah rahasianya kalau kita kepingin seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada contoh kisah nyata. Ketika Imam Ahmad, saya singkat ceritanya karena panjang sekali, tiba-tiba pengen ke kota, ke masjid, saya singkat, terus sampai di masjid itu ngantuk. Oleh perabot masjid atau cleaning service-nya disuruh pergi. Ya, nggak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad juga begitu saja pergi di luar. Ketika di luar, tetangga masjid ada penjual roti. Dia mengatakan, syekh atau mbah mriki bahasa kitanya. Monggo di rumah saya saja, kelihatannya jenengan bukan rumah orang sini. Kelihatannya jenengan adalah rumahnya jauh sekali. Ya. Kalau berkenan, monggo nginep di rumah saya saja. Ya. Kemudian di tengah-tengah itu dia memperhatikan sang penjual roti itu lesannya itu selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil mengolah adonan, astagfirullahaladzim, terus begitu. Singkat cerita, Imam Ahmad tanya pada penjual roti, Pak, saya lihat ini pura-pura nggak ngerti, padahal dia paham. Saya lihat jenengan tuh kok selalu istighfar. Katanya iya. Kenapa Pak? Atau berapa lama jenengan istighfar? Selalu istighfar itu. Kata beliau, saya istighfar sejak jualan roti ini. Terus bertanya, kenapa jenengan kok selalu istighfar? Apa jawabnya? Wahai syekh atau orang tua, saya dengan selalu istighfar ini, seluruh doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau minta dikabulkan. Cuma satu yang belum dikabulkan katanya. Apa itu? Saya tuh pengen ketemu Imam Ahmad. Belum dikabulkan sampai hari ini. Subhanallah. Nangis. Imam Ahmad langsung berdiri dan dalam hati berarti gara-gara doa orang tua ini, orang penjual roti ini, ya, dia tergerak untuk ke kota. Dia mengatakan saya Imam Ahmad, langsung dirangkul, nangis. Ternyata Allah mengabulkan. Sehingga kalau kita ingin memiliki keinginan apa saja, termasuk cita-cita, ya tentunya kita ingin cita-cita sukses, terutama pelajar kan gitu. Paling enggak amalkan ini yang tadi juga dia sampaikan oleh Bapak, bahwa istighfar. Ini harus kita lanjutkan, kita lakukan terus istighfar gitu. Ya. Terus apa tadi? Wasta'inu limaghfiratin wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Yang ketika segera kita mohon ampun pada Allah, Allah langsung menyiapkan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa orang bertakwa? Siapa orang bertakwa itu? Di ayat 134-nya dijelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapaknya. Muatkan saja bahwa orang yang suka berinfak dalam segala kondisinya, kondisi lapang atau sempit itu sudah berinfak. Kalau punya uang 10.000, infak 10.000, 100.000, 100.000, 5.000, 5.000, 1.000, 1.000. Kalau nggak punya, senyum. Yeah.
Senyum sedekah mboten. Nah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Gampang kan dalam Islam? Sedekah. Itu yang berikutnya yang disediakan apa? Surga seluas langit dan bumi. Lanjutnya apa? Wal kadhimina ghaidha. Nah, wal kadhimina ghaidha itu apa? Orang yang mampu menahan diri untuk tidak jadi marah. Mau marah enggak jadi. Kalau tadi diilustrasikan, lek dilekne yo aja nesu. Bagus itu. Kita mampu menahan diri tidak marah, pahalanya surga seluas langit dan bumi. Rasulullah mengilustrasikan, menegaskan juga dalam hadisnya, la taghdab walaka jannah. Ya? Janganlah kamu marah, pahalamu surga. Mau surga enggak? Gitu. Sehingga kalau kita mau marah, ingat surga seluas langit dan bumi. Gitu. Tahan diri. Kalau dalam ilmu otak, orang yang marah itu ternyata sel-sel otaknya namanya neuron itu terputus bisa sampai 20.000. Ya. Makanya kalau orang yang marah itu kalau dijak omong nggak nyambung, betul nggak? Apalagi kalau ngerjakan tugas suruh marah pasti nggak selesai, iya kan? Disobek langsung itu ya, namanya marah. Ditakoi gampang, jawabannya sulit. Misalnya, kamu mau kemana mas? Mana ya? Bahkan jawabnya, mbuh. Iya nggak? Marah. Itu contoh gambarannya kalau orang marah. Dilihat nggak nyaman dan bisa mempengaruhi kita ikut marah juga kan gitu. Makanya kalau kita mampu menahan diri, mau marah nggak jadi, malah ganti tersenyum. Pahalanya apa tadi? Surga seluas langit dan bumi. Mau nggak? Mau, alhamdulillah. Ayo mulai tahun baru ini, mulai tahun 1443 Hijriah ini, kalau kita mau marah, tahan diri. Kok nggak bisa? Kalau berdiri hendaknya duduk. Kalau duduk, posisi duduk. Kalau tetap nggak bisa nahan, hendaknya berbaring. Kalau tetap nggak bisa, hendaknya ambil air wudhu. Kalau perlu sholat 2 rakaat. Kalau perlu ambil Al-Quran. Mosok sih pangah marah sih gitu. Pahalanya surga. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Setelah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Apa itu? Orang yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Gak terasa guys, muncul. Ini. Nah, mumpung kesempatan yang baik ini, gak terasa putaran cepat sekali, bahwa bahkan di dalam asri wal asri, demi waktu asar, setelah waktu asar maghrib cepat banget. Kamu gak terasa sepertinya baru kemarin tuh ya, TK, sekarang sudah SMA, mau kuliah. Yang bapak-bapak itu, apalagi ketemu bapak ibu yang ketemu teman-teman SMA itu sudah kayak kemarin itu, padahal sudah 30 tahun lebih. Iya enggak? Berarti apa? Cepat sekali waktu ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan di sisa usia ini, di waktu yang enggak tahu sampai kapannya ini, mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu itu yang ada nilai manfaatnya, nilai ibadah sebagaimana tujuan diciptakan oleh Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Hadirin Bapak Ibu, anak-anak semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit, karena tadi niatnya hanya 7 menit saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, barokah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari mara bahaya. Wabil khusus kondisi sekarang ini adalah kondisi COVID. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi lindungannya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita mampu memaksimalkan ibadah kita, sehingga kita semua termasuk golongan orang beruntung, orang berbahagia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي ويزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخاشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمد بشيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ustaz-ustazah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, baik yang masih hidup atau sudah wafat ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami. Bimbinglah kami semua ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mampu beribadah hanya kepada-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Allah, dalam segala hal, dalam segala kondisinya, sehingga kami semua termasuk golongan orang berbahagia, orang yang beruntung dunia sampai akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua ya Allah, sehingga apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, Kau kabulkan dengan bentuk ridha-Mu. Kau kabulkan dengan bentuk ridha-Mu ya Allah. Hanya Engkau ya Allah tempat kami memohon hanya kepada-Mu ya Allah, dan mohon betul ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari mara bahaya. Lindungilah kami semua ya Allah dari wabah COVID. Lindungilah kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah dalam proses belajar mengajar di madrasah ini ya Allah. Mudahkanlah dalam proses belajar mengajar di madrasah ini ya Allah, sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya Allah. Menjadikan amal ladang, amal soleh dunia dan akhirat kami semua ya Allah. Astaghfirullah ya Allah ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian bisa saya sampaikan, seandainya benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah bermanfaat buat kita semua, dan seandainya salah merupakan khilafan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.